Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Wabarakatuh. Pak. Ya, kita di pertemuan ke-10 ya mengenai remote access di Linux. Jadi sebagai pendahuluan, kebutuhan untuk mengakses mesin atau komputer ya ataupun server dari jarak jauh sebetulnya sudah menjadi keperluan sejak lama ya. Hal ini karena biasanya server itu diletakkan di suatu ruangan di mana biasanya administrator sistem tidak sering-sering mengakses ke ruangan tersebut. Jadi kita biasanya perlu mengakses secara remote ya. Nah, kemudian konsep remote access ini adalah fitur dari perangkat lunak atau sistem operasi yang memungkinkan lingkungan desktop ataupun server tadi dapat dijalankan dari jarak jauh. Nah, sebetulnya ada banyak cara untuk membuat koneksi dengan mesin jarak jauh tadi, tergantung pada sistem operasi yang digunakan. Nah, secara umum, kita bisa menggunakan yang pertama namanya Secure Shell atau SSH. Ini biasanya digunakan di lingkungan Linux ya, atau istilahnya Linux-based mesin. Kemudian nanti ada protokol yang kedua, ada Remote Desktop Protocol atau RDP. Itu biasanya digunakan untuk Windows-based mesin ya. Jadi kalau teman-teman pakai Windows Server, itu nanti protokol remote-nya adalah RDP. Nah, dua protokol ini nanti akan menggunakan aplikasi di sisi klien dan juga di sisi server untuk membuat koneksi jarak jauh. Nah, tools tadi memungkinkan kita untuk mendapatkan akses dan mengelola komputer lain ya, komputer server misalnya dari jarak jauh, atau mentransfer file ataupun melakukan hal lain ya, komen-komen di komputer yang kita remote. Persyaratan sebelum kita dapat melakukan remote access, jadi kita butuh yang namanya beberapa syarat. Jadi yang pertama, komputer yang akan kita remote tadi harus dihidupkan ya, atau dalam posisi on setiap waktu gitu ya, dan memiliki koneksi jaringan, baik dia intranet ataupun internet. Jadi kalau intranet, asumsinya teman-teman di kantor misalnya ya, itu tidak membutuhkan internet, tapi kalau jarak jauh misalnya dari kantor ingin di remote dari rumah gitu ya, maka teman-teman butuh jaringan internet. Kemudian nanti aplikasi di sisi klien dan sisi server perlu diinstal dan diaktifkan. Kemudian nanti kita perlu alamat IP untuk meremote server tadi dan atau nama mesin ya. Jadi bisa jadi nanti si mesin tadi sudah punya nama gitu ya. Misalnya nama servernya web.steamik.ac.id misalnya, itu juga bisa. Selanjutnya kita harus punya izin ya untuk melakukan remote jarak jauh tadi. Jadi biasanya di komputer kantor misalnya ya, di server tadi banyak security yang harus dilewati gitu. Jadi biasanya hanya koneksi tertentu yang akan diizinkan. Jadi biasanya kita sudah punya izin jika akan meremote mesin jarak jauh ya. Kemudian nanti kita juga bisa melakukan pengaturan di sisi firewall kita. Ada kalanya memang firewall akan melakukan blocking ya, dia akan ngeblok koneksi jarak jauh tadi yang akan kita buat. Maka kita harus kecualikan jalur tadi ya. Oke, kita masuk lebih detail ke protokol SSH ya. Jadi apa itu SSH? SSH atau dikenal dengan Secure Shell, atau kadang-kadang disebut juga Secure Socket Shell ya, adalah protokol yang memungkinkan kita untuk dapat terhubung dengan aman ya. Jadi judulnya secure, jadi hubungan koneksinya aman ke komputer jarak jauh tadi atau ke server tadi menggunakan interface atau antarmuka berbasis teks. Jadi kita meremote mesin tapi interface-nya text-based ya, atau command prompt. Ketika koneksi SSH yang aman telah dibuat, maka nanti sesi shell akan dimulai. Jadi kita create dulu nanti sesinya, kemudian akan dimulai, baru nanti kita dapat memanipulasi server dengan mengetikkan perintah tadi ya di dalam PC klien kita. Kemudian administrator sistem dan jaringan paling banyak menggunakan protokol ini karena memang protokol ini yang paling
paling ringan gitu ya, dan paling salah satu yang aman untuk melakukan kendali jarak jauh tadi ya, remote access jarak jauh. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana SSH itu bekerja ya. Jadi ada dua sisi nanti, sisi server dan sisi klien. Nah, di sisi server nanti kita harus install tools atau service SSH ya untuk server, dan di sisi klien kita akan install juga tools SSH untuk klien. Jadi nanti di sini ada public key-nya, kemudian di kliennya nanti ada secret key-nya ya atau private key. Jadi nanti intinya teman-teman melakukan inisialisasi koneksi, mengetikkan alamat IP nanti ya. Kemudian nanti server akan meresponnya, kemudian teman-teman nanti akan jawab yes untuk menerima key tadi. Kemudian nanti dibalikan ke server, server akan mengirimkan lagi ya authentication, masukkan password. Kemudian nanti teman-teman input password, baru nanti kalau dia passwordnya cocok, maka ini ya key sessionnya agree. Setelah itu baru nanti datanya terencrypt ya. Jadi lalu lintasnya dalam keadaan terenkripsi. Nah, yang pertama nanti kita perlu install OpenSSH server namanya di sisi server. Jadi perintahnya standar ya. Jadi kita update repository, sudo apt update, kemudian install dengan sudo apt install OpenSSH-server. Nanti tinggal masukkan user password ya untuk login tadi, kemudian lakukan instalasi. Kemudian teman-teman bisa cek statusnya dengan perintah ini ya. Pilih salah satu sebetulnya. Sudo service SSH status ataupun sudo spasi /etc/init.d/ssh spasi status, ataupun sudo spasi systemctl spasi status spasi SSH gitu ya. Jadi pastikan port SSH-nya jalan, servisnya maksudnya. Kemudian nanti di sisi klien teman-teman bisa install dengan perintah ini ya, sudo apt install OpenSSH-client. Tapi biasanya di beberapa Linux dia sudah default ada ya bawaan SSH client. Jadi biasanya teman-teman tidak perlu menginstal OpenSSH client karena biasanya by default dia sudah ada. Nah, kemudian tools lain ya, kalau kita nanti demo menggunakan Windows untuk meremote server Linux, maka kita butuh tools pada sisi Windows ya. Yang paling terkenal salah satunya adalah PuTTY misalnya. Jadi PuTTY dia kalau teman-teman lihat di sini itu koneksinya sebetulnya nggak cuma SSH nanti, ada AirLogin, Telnet, ada RAW, ada serial ya. Jadi di bagian sini kita perlu mengetikkan alamat IP address ataupun nama mesinnya ya, kalau dia sudah ada nama domainnya gitu. Kemudian nanti port yang digunakan berapa. Nah, by default nanti port untuk SSH adalah 22. Ataupun nanti kita bisa ubah ya, portnya nggak harus 22. Kemudian nanti kalau server teman-teman banyak, teman-teman bisa simpan save session-nya dengan nama ya, jadi lebih gampang ya. Misalnya saya punya server banyak nih, nah saya tinggal kasih nama mesin ini namanya apa, annuity, misalnya ini billing, nanti ada dashboard, ada hak cipta, misalnya ada hosting, jadi saya simpan session untuk meremote server di kantor dengan nama ya, biar lebih gampang. Nah, setelah masukkan IP address dan port, ketika open nanti teman-teman akan memasukkan login ya, nama, kemudian akan memasukkan password nanti gitu. Nah, biasanya ketika awal koneksi akan diminta untuk menyetujui key tadi ya, pertukaran key tadi. Jadi biasanya teman-teman harus jawab yes dulu, baru nanti login, baru nanti bisa masuk ke konsolnya server deh. Jadi ini dari Windows ke Linux Ubuntu. Remote lainnya, tools lainnya teman-teman bisa gunakan VNC misalnya. Jadi ini tools untuk meremote secara GUI ya, graphical user interface. Jadi VNC atau Virtual Network Computing adalah sistem desktop sharing ya, grafis yang menggunakan protokol namanya Remote Frame Buffer ya, untuk mengontrol komputer lain dari jarak jauh.
Jadi kalau yang tadi berdasarkan text based, kalau yang VNC ini berdasarkan GUI ya, seperti ini. Jadi dia mentransmisikan pergerakan keyboard, mouse gitu ya. Jadi teman-teman mesinnya bisa dilihat tuh ketika di remote, mouse-nya bergerak, kemudian ada klik, ada apa gitu. Semua itu bisa dilihat ya di tampilan sisi klien dan servernya. Nah, tools lain ada TeamViewer ya. Jadi nanti ini juga akan kita demokan. Teman-teman bisa gunakan TeamViewer sebagai alternatif ya untuk melakukan remote login secara GUI. Jadi nanti kita install di Ubuntu TeamViewer-nya, kemudian nanti kita install di Linux yang lain, misalnya di CentOS ataupun di Windows gitu ya. Oke, kemudian yang lain ada lagi AnyDesk ya. Jadi ini juga program untuk menyediakan akses remote tadi secara GUI ya. Jadi ini juga tools yang lain untuk melakukan kendali jarak jauh tadi. Yang lainnya lagi ada VPN namanya ya. Jadi misalnya di kantor teman-teman ada firewall, katakanlah ini case-nya misalnya Fortinet ya, maka teman-teman di sisi klien perlu menginstal namanya FortiClient gitu. Jadi teman-teman koneksi ke VPN ini untuk menghubungi VPN kantor gitu ya. Maka nanti jadi seolah-olah teman-teman satu jaringan dengan komputer di kantor gitu ya. Jadi melakukan remote-nya lebih gampang. Nah, materi yang kedua sebetulnya ada FTP ya. Ini tambahan file transfer protokol. FTP adalah salah satu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file ya, dalam suatu jaringan menggunakan koneksi TCP. Nah, FTP itu adalah internet service ya, atau layanan internet yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, jadi sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer lokal, maksudnya dia mendownload ataupun mengirimkan file ke sisi server atau kita mengupload. Nah, FTP menggunakan koneksi yang tidak langsung atau istilahnya indirect network ya. Kemudian FTP menggunakan sumber daya dari remote host, artinya server, dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Nah, FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lain ya. Jadi itu tujuannya FTP. Kalau yang tadi remote login tujuannya untuk mengelola server jarak jauh, tapi kalau FTP tujuannya untuk memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, tadi kegunaan FTP tadi bertujuan untuk sharing data ya. Kemudian kita bisa melakukan proses upload pada halaman website kita ke web server ataupun web hosting ya. Jadi kalau teman-teman sewa hosting, punya domain gitu ya. Nah, teman-teman lakukan deploy-nya bangunnya di lokal PC ataupun lokal laptop, kemudian setelah selesai, teman-teman upload website teman-teman tadi ke web hosting menggunakan protokol FTP. Kemudian mampu digunakan untuk menjelajah dan mengunduh file dari sebuah situs. Kemudian FTP juga digunakan untuk mengirim file dengan ukuran yang besar ya. Jadi biasanya ISO Linux ataupun film misalnya yang ukurannya lebih dari 1 giga itu bisa ditransfer dengan mudah menggunakan protokol FTP. Kemudian melakukan pengunduhan atau upload dokumen atau konten ya. Misalnya teman-teman dikasih tugas itu bisa mengupload ke server FTP. Ataupun yang lain pendistribusian revisi program ya. Jadi biasanya kalau teman-teman bikin aplikasi basicnya adalah desktop base gitu ya, misalnya VB atau VB.NET ataupun DLP ya, Borland DLP, maka kalau ada pengembangan dari program tadi, nah teman-teman kan akan create setup baru ya, exe baru, maka biasanya nanti bisa ditaruh di FTP, kemudian nanti masing-masing komputer klien bisa mendownload pengembangan atau revisi programnya tadi. Bagaimana FTP bekerja? Jadi ini ilustrasi sederhananya. Tetap ada dua hal ya. Jadi ada sisi server dan sisi klien, di mana di sini yang lebih ditekankan adalah disk ya, karena kita akan bertukar file gitu. Jadi
Di sisi user nanti ada user interface, ada proses control, ada data transfer proses. Nah, user interface-nya nanti bisa berupa komen, prompt bisa berupa GUI tadi nanti ya. Kemudian dia akan melakukan koneksi TCP/IP ke sisi server ya. Kemudian nanti prosesnya nanti akan melakukan download apa upload ya. Jadi tergantung. Jadi kalau dari klien mentransfer data ke server, artinya dia prosesnya upload itu. Tapi kalau sebaliknya dari sisi server, ditransfer datanya ke klien, itu istilahnya kliennya mendownload data dari server gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Terusnya di Linux ada banyak sebetulnya, yang umum itu ada FS FTPD ya, atau Very Secure FTP Daemon itu. Jadi caranya nanti sama ya, update repository, kemudian lakukan instalasi dengan sudo apt install fs ftpd. Kemudian cek services-nya ya. Jadi perintahnya ini salah satu, sudo service fs ftpd status, atau sudo etc init.d fs ftpd status gitu ya. Atau sudo system ctl status fs ftpd. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu. Nah, nanti kita konfigurasi juga very secure FTPD-nya nih. Jadi kita akan edit misalnya sudo nano/etc/fs ftpd.conf misalnya. Kemudian untuk aksesnya kita edit beberapa parameter ini misalnya ya. Anonymous minus enable-nya sama dengan no gitu ya. Artinya harus login ya. Kemudian local enable-nya yes, artinya kita mengaktifkan user lokal, write enable-nya yes, jadi nanti foldernya bisa ditulis gitu ya, chroot local user-nya yes, kalau writeable chroot-nya yes gitu misalnya. Jadi setelah diganti baru kita restart service-nya ya, sudo systemctl restart fs ftpd. Nah, nanti di sisi kliennya, misalnya di Windows ya, kita akan menggunakan beberapa tools, misalnya FileZilla ataupun WinSCP. Jadi nanti di sini akan kita masukkan alamat hostnya, alamat server, kemudian masukkan username, masukkan password, masukkan portnya ya. Nah, untuk FTP portnya itu 21 ya. Tadi untuk SSH portnya 22. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke demo ya. Oke, ke sini dulu ya. Jadi untuk demo, kita akan gunakan 3 OS ya. Jadi Ubuntu itu sebagai servernya, sebagai kliennya CentOS 8, dan sebagai klien yang kedua ada Windows 7 Pro ya. Jadi untuk praktikum dari Linux ke Linux dan dari Linux ke Windows gitu ya. Jadi biar ada gambaran. Oke, sekarang kita masuk ke Ubuntu server. Oke, pertama kita ke Ubuntu ya. Kemudian seperti biasa kita buka terminal. Oke, ini terminal, kemudian kita besarkan fontnya. Kemudian kita cek dulu ya, if config. Nah, di sini alamat IP address saya adalah 192.168.204 ya. Jadi, ini alamat server Ubuntu kita. Kemudian, biasa ya, ping ke google.com gitu. Nah, ya, sudah terkoneksi internet. Kemudian saya lakukan sudo apt update ya, update repository, masukkan password. Oke, dia akan mendownload. Oke, setelah itu sudo apt install open ssh minus server ya. Jadi kita akan install open ssh server. Itu. Kita tunggu beberapa saat, open ssh akan terinstall. Oke. Setelah terinstall, kita lakukan cek status ya, sudo service ssh status gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat statusnya aktif ya. Jadi statusnya aktif, kemudian memori yang digunakan sekitar 1 mega. Nah, di sini teman-teman bisa lihat portnya ya. Jadi portnya listening-nya on port 22 gitu ya. Artinya
ketika nanti koneksi masuk dari sisi klien ke sisi server ini, dia menggunakan jalur port nomor 22. Nanti port ini bisa kita ubah ya, kalau sesuai dengan kebutuhan saja, kita bisa ganti yang lain agar lebih secure gitu ya. Oke, jadi untuk sisi server dia sudah up ya, dengan port 22. Oke, selanjutnya kita pindah ke sisi klien ya. Yang pertama saya pindah ke Ubuntu CentOS, maaf. Oke, saya pindah ke CentOS. Oke, yang pertama saya ada di CentOS ya, sebagai klien. Biasa saya buka terminal, ini, cek IP-nya ya, if config, IP-nya dapat berapa nanti. IP klien ini adalah 200.234 ya. Nah, sekarang kita ping dulu, ping 192.168.204 ya. Artinya dari klien sudah terhubung ke sisi server Ubuntu ya. Nah, kita bisa langsung cek sebetulnya dengan SSH enter ya. Nah, kalau ada error seperti ini, artinya SSH kliennya sudah terinstall ya. Jadi biasanya memang kalau klien dia sudah include saat menginstal Linux ya. Kecuali yang server tadi kita harus install. Oke, cara koneksinya gimana? Caranya nanti SSH, kemudian nama usernya, misalnya saya loginnya dengan yoga, add nama nomor IP-nya ya, nama mesin atau nomor IP 192.168.200.4 ya. Nah, ini yang benar. Jadi ketika awal koneksi teman-teman akan ditanya dulu ya, apakah kita akan terkoneksi dengan key yang ini ya. Maka kita jawab yes gitu ya. Baru kita masukkan password tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang IP saya adalah 204 ya. Jadi if config. Nah, ini IP sisi server Ubuntu ya. Jadi kan setelah saya melakukan SSH, nah di sini ada welcome-nya kan, welcome to Ubuntu 20.04. Nah, saya buka tab baru ya di ini. Nah, di sini kalau saya cat etc Red Hat release, nah OS saya yang remote ini adalah CentOS ya. Artinya konsol yang kedua adalah lokal si CentOS, konsol yang pertama ini adalah Ubuntu gitu ya. Cara taunya ya kita bikin file aja ya, misalnya cat lebih dari misalnya ssh CentOS ya .txt gitu ya. Misalnya ini adalah file yang dibuat dari klien CentOS gitu ya. Nah, Ctrl D. Maka nanti kalau saya Ubuntu ya di sini, oke, saya bisa cek. Nah, jadi yang barusan dibuat itu oleh CentOS akan terlihat tadi SSH CentOS. Nih. Jadi ini adalah file yang dibuat klien CentOS gitu ya. Nanti kalau saya pindah ke CentOS gitu ya, saya tambahin isinya gitu ya. Nah, misalnya ini tambahan apa ya? Oke. Maka nanti kalau saya balik ke Ubuntu, nah seperti itu ya. Jadi dari CentOS tadi kita bisa meremote Ubuntu gitu. Nah, yang kedua dia ada dari Windows ya. Jadi saya masuk ke Windows 7 ini pakai namanya Putih. Jadi nanti teman-teman download aja Putih dari Google ya. Nanti silakan diketik Putih gitu. Download. Nah, nanti teman-teman tinggal download Putih. Kebetulan di sini sudah ada tadi ya. Nah, download. Oke, saya jalankan Putih.
Nah, di sini saya masukkan IP address-nya server tadi ya, 192.168.204 ya. Portnya 22 gitu. Teman-teman bisa atur nih di sini appearance-nya ya. Appearance-nya misalnya font-nya ganti menjadi 20 gitu ya. Kemudian color-nya ganti misalnya dari yang gray jadi white gitu ya, 255, 255, 255. Terus open. Jadi setelah kita modifikasi tampilannya, baru kita balik lagi ke sini ya. Kemudian open. Nah, di sini jawabnya saya connect once aja gitu ya. Nah, saya loginnya dengan Yoga tadi ya. Yoga, passwordnya. Oke, ini dia. Nah, sekarang IP saya sudah masuk ke Ubuntu ya. Jadi dari Windows itu sudah bisa meremote ke Ubuntu gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi dengan text base kita bisa meremote Windows Ubuntu dari Windows menggunakan PuTTY dengan protokol SSH tadi ya. Ini. Oke, yang kedua saya mau demokan ngeremote-nya secara GUI ya. Itu dengan TeamViewer nanti. Jadi teman-teman buka internet, ketikkan aja TeamViewer misalnya ya. TeamViewer for Ubuntu misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa download yang ini nih. Jadi masuk situsnya TeamViewer. Nah, kalau teman-teman pakai Ubuntu atau Debian tinggal di-download yang versi 64 atau 32 bit. Kalau teman-teman pakai Fedora, CentOS, Red Hat itu bisa download paket RPM-nya ya, yang ini. Kalau SUSE yang ini. Jadi dia beda-beda. Nah, untuk case ini saya download yang ini 64 bit gitu ya. Baru nanti diinstal. Nah, sambil dia muter-muter, jadi installnya tadi saya sudah pindahkan ke CD dokumen ya. Nah, ini ya. TeamViewer, jadi teman-teman nanti install tinggal dp sudo dpkg gitu ya, dpkg -i -install TeamViewer, itu, enter. Ini enter, misalnya gitu ya. Ini karena tadi saya sudah install ya. Oke. Nah, kemudian saya tinggal buka TeamViewer-nya gitu, TeamViewer. Di Ubuntu ya. Oke. Nah, yang perlu dicatat apa? Yang perlu dicatat ini teman-teman nomornya sama passwordnya. Jadi ID-nya itu kita catat. Passwordnya juga ya. Saya catat sebentar. EUYXIC7D gitu ya. Oke. Sama nomornya nih 569436391. Nah, baru kita kembali ke sisi klien ya. Jadi ini kan Linux Ubuntu. Baru saya ke sisi kliennya Windows ya. Nah, saya buka juga TeamViewer di sini. TeamViewer dibuka. Oke. Oke. Nah, ini masukkan partner ID-nya ya di sini ya. Di sini. Tadi 56943 sekian tadi ya. Kemudian saya klik connect. Baru nanti masukkan password yang tadi tuh ya. EUYXI C7D itu ya. Dan kita tunggu bentar. Ya, bingo. Jadi kita sudah masuk Ubuntu dari Windows ya. Menggunakan TeamViewer gitu. Jadi bahkan ininya bisa kita gerakkan tuh. Jadi dengan catatan Ubuntu atau mesin Linux-nya punya GUI-nya ya, punya desktop manajernya seperti Gnome, KDE, atau yang lainnya gitu. Nah, bahkan saya bisa jalankan apapun dari Windows ya.
istilahnya saya meremote server Ubuntu berbasis GUI menggunakan TeamViewer ya, ini dia. Bahkan saya bisa matikan Linux-nya gitu dari sini. Gitu. Atau ganti IP address dan sebagainya ya. Ini karena sudah full control. Oke. Itu yang bagian 1, bagian 2 kita masuk ke FTP ya. Oke, sebentar. Kita masuk ke FTP, kita ke Linux lagi ya. Kita balik ke terminal. Nah, di sini kita bisa lihat tuh sessionnya yang lagi ngeremote komputer kita siapa ya. Ini kan ada Yogape. Artinya komputer saya sedang diremote gitu ya. Ini kalau kita disconnect ya, ini matiin gitu ya. Saya matiin. Nah, maka si koneksi dari Windows tadi akan terputus. Oke, kita install sudo apt install fs ftpd ya. Oke, kita install. Setelah kita install, biasa kita cek ya sudo system l status fs ftpd. Nah, ini dia. Jadi dia sudah aktif running ya. Nah, untuk FTP kita perlu konfigurasi beberapa hal, sudo nano /etc/fs ftpd.conf ya, enter. Nah, di sini ada beberapa hal ya. Jadi anonymous enable-nya no, kemudian nanti local enable-nya yes, ini ya, local enable-nya yes, write enable-nya yes, ini kita uncomment gitu ya. Kemudian nanti ada chroot, sebentar, mana ya, kita ke bawah, kadang dia sudah ada di bawah ya, jadi, nah chroot local user yes gitu ya. Baru kita tambahin lagi allow writeable chroot gitu ya, sama dengan yes gitu. Jadi ini ada yang perlu kita tambahkan. Kalau sudah, ini kita save konfigurasinya ya, kita save, kemudian ini kita restart sudo sistem ptl restart gitu ya, restart fs ftpd. Oke. Nah, setelah kita restart, baru kita masuk ke klien lagi ya. Nah, di sini misalnya saya pakai WinSCP ya, ini. Oke. Nah, teman-teman tinggal pilih protokolnya, misalnya FTP, kemudian hostnya tadi 192.168.200.4 ya. Itu port numbernya 21. Jadi kalau SSH 22, kalau FTP 21. Username-nya biasa tadi, masukkan, dan password ya. Baru nanti klik login. Nah, seperti itu ya. Jadi di sisi sebelah kiri adalah lokal kita ya, lokalnya si Windows. Di sebelah kanan adalah remote server Ubuntu tadi ya. Nah, kalau saya drag and drop, misalnya saya drag and drop putih ke sana, maka itu prosesnya namanya upload ya. Jadi saya mengupload data ke server gitu. Sebaliknya kalau saya copy ya, saya blok gitu ya, kemudian saya drag ke sisi lokal, maka itu saya mendownload gitu ya. Nah, ini kan tadi saya pindahin ya, misalnya ini saya tambahin deh. Nah, ini saya copy seperti itu. Nah, itu proses download ya. Nah, kalau saya copy ini ke server, itu proses mengupload ya, seperti itu. Nih. Jadi itu proses FTP ya. Jadi fungsinya adalah untuk bertukar file ya antar klien dan server. Jadi ada sisi klien ini, ada sisi server. Yang lain toolsnya ada FileZilla ya.
Cuma kayaknya belum saya install FileZilla. Oh, ada nih. Oke, coba kita run ya. Tapi sama aja sih. Oke, kita coba install. Oke, nah ini klien yang lain ya. Kalau tadi kan WinSCP, ini namanya FileZilla. Gitu. Ini sama 192.168.204 ya. Alamat servernya, username-nya saya, misalnya passwordnya masukkan. Portnya 21 ya. Quick connect. Mau di save boleh, mau down save boleh ya. Yang aman sih down save ya. Oke. Nah, seperti itu sama. Jadi di sisi kiri itu adalah lokal, di sisi kanan itu server. Prosesnya sama ya, drag and drop seperti tadi. Jadi kalau saya ingin drag and drop desktop gitu ya. Nah, ini saya tinggal copy seperti itu, saya drag ke sana itu ya. Nah, kalau saya ingin copy ke sana, saya tinggal misalnya nih ya, tim viewer, ini saya copy ke server ya, saya pindahin. Nah, jadi di sini ada keterangannya tuh, di bagian bawah ya. Nah, jadi dari mana ke mana, itu arahnya, ini apa yang ditransfer ya. Nanti statusnya sukses apa tidak gitu ya. Jadi FTP konsepnya seperti itu, sharing file. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.